Pada Januari tahun 2020 lalu, Muhammad Rum masuk dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Kala itu, Nurdin Abdullah yang menjabat sebagai gubernur Sulsel menetapkan 3 tokoh Sulsel masuk dalam tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Selain Rum, 2 tokoh lainnya yang ditunjuk Nurdin Abdullah, ex-anggota DPR RI yang juga politikus Nasdem Muhtar Lutfi Mutti, dan mantan anggota DPRD Sulsel yang juga politikus PKS Aryadi Arsal. Pada saat itu, Muhammad Rum dan Aryadi Arsal ditugaskan khusus di bidang hubungan antar lembaga politik. Sementara Muhtar Lutfi bertugas khusus di komunikasi pemerintahan. Ditanya soal mengapa terjun ke dunia politik, Muhammad Rum menjelaskan pada tahun 1974, sewaktu dirinya masih berstatus sebagai mahasiswa, sering menemani seniornya yang juga seorang politikus dari Partai Golkar. Ya sebenarnya itu mengalir saja ya begitu. Tidak ada sebuah kesengajaan atau perencanaan. Hanya waktu itu masih mahasiswa, kebetulan ada senior kami dan orang politik, ya itulah yang sering kami temani, Pak, itu terutama salah satunya itu almarhum Andi Altinur ya, yang kebetulan dia pengurus Golkar dan pimpinan organisasi pemuda waktu itu. Ya, kami ikut-ikut di situ dan akhirnya ya terjun di politik. Ya masih mahasiswa lah di tahun 74 mungkin awal-awal ya, lalu ya, masuk di Pangkadaran Golkar. Begitu saja dan sudah sampai seterusnya. Ya. Menjadi seorang politisi tak cukup hanya masuk di partai politik saja. Ada beberapa modal utama yang harus dimiliki, baik dari segi kapasitas, modal sosial hingga material. Untuk masuk dalam dunia politik, seseorang dituntut harus memiliki berbagai pemahaman yang mumpuni di bidang politik. Salah satu yang paling mendasar adalah pengetahuan mengenai ilmu tata negara dan aturan perundang-undangan. Selanjutnya, seorang politisi kemudian harus menentukan tujuan politiknya. Tujuan politik sangat penting sebagai dasar awal seorang politisi dalam menyusun visi misi ke depan. Tujuan politik yang baik adalah yang sesuai dan paling objektif pada kondisi dan kebutuhan negara saat ini, sehingga visi misi nantinya disusun lebih meyakinkan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Bercerita pengalamannya sebagai seorang politisi senior, Rum menjabarkan bahwa jika terjun ke dunia politik dibarengi dengan hati tulus, tak perlu berpikir untuk mengejar jabatan, karena hal itu yang biasanya berimbas pada kekecewaan. Rum mengungkapkan selama bergelut di dunia politik, semuanya hanya mengalir. Rum juga mengatakan pada saat awal dirinya menjadi Bupati Kabupaten Sinjai pada tahun 1993, ia juga ditunjuk langsung oleh gubernur pada saat itu adalah Zainal Basri Palaguna. Ya, dunia politik itu memang banyak menarik ya. Tapi jangan dulu berpikir belum apa-apa sudah berpikir untung rugi atau berpikir kekuasaan. Tetapi paling tidak di sana menjadi ajang untuk bagaimana melatih diri untuk menjadi manusia yang bisa mandiri ya. Nah itu dulu. Jangan belum apa-apa sudah berpikir kekuasaan, pikir jabatan mau jadi apa itu tidak itu lebih bisa mengecewakan ya daripada menyenangkan ya. Oleh karena itu, karena saya tidak berpikir itu saya bisa jalani saya sedemikian rupa. Kami fokus saja dikasih tugas apa, apalagi waktu itu kami masih adalah termasuk yang kader muda ya, masih mahasiswa, jadi ditugaskan apa saja kami terima. Dan alhamdulillah kami bisa jalani sampai usia sampai sekarang ini ya, sampai kami mengundurkan diri di tahun 2018. Pada pemilu tahun 2019 lalu, Muhammad Rum sempat maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Namun mantan Bupati Sinjai 2 periode dan mantan anggota DPR RI ini gagal melenggang ke Senayan
lantaran hanya mendapatkan 199.000 suara. Saat ini Muhammad Rum juga aktif di Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, yakni sebagai Ketua Presidium Majelis Wilayah Kahmi, Sulawesi Selatan. Dan pada pertengahan Juli lalu, Muhammad Rum mengukuhkan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Makassar periode 2021 hingga 2026 di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Penghibur, Kota Makassar.